Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyiran wa nadhira salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhawat fillah, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Suatu yang patut untuk kita syukuri adalah segala nikmat dan curahan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian. Kembali pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan kewajiban kita, dan dimudahkan juga untuk terus bersemangat di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan sebab-sebab dari keberuntungan hamba memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Karunia ilmu adalah karunia yang tiada tandingannya dengan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, innal ilma la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Sesungguhnya ilmu syariat, ilmu agama ini tidak ada yang menandinginya, yang menyamai kedudukan dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi siapa yang benar niatnya di dalam belajar, benar baik niatnya di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanyakan kepada beliau bagaimana niat yang benar, adalah antanwiya raf'al jahal an nafsik thumma an ghairik, adalah dia engkau meniatkan dalam belajar tersebut mengangkat kejahilan pada dirimu terlebih dahulu, thumma kemudian dia meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya ilmu adalah suatu anugerah yang sangat agung untuk mengangkat kejahilan kita pertama kali. Kemudian kita mengangkat kebodohan dari orang lain dengan cara berdakwah, dengan cara menyampaikan amar ma'ruf dan nahi munkar, dengan menegakkan tawasau bil haq. Maka ini adalah niat-niat orang-orang yang belajar, sehingga dia akan memperoleh sebab-sebab keberuntungan yang merupakan karunia yang sangat besar. Dan juga disebutkan dari perkataan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau menjelaskan dalam syarah Riyadhus Shalihin hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan selainnya, yang dihasankan oleh Syekh Albani dari seluruh jalan-jalannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi bihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard
hatta al-hitani fil ma'. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dengannya dia ingin mencari ilmu agama, dia menempuh perjalanan dekat atau jauh, dalam negerinya atau di luar negerinya, dengan tujuan untuk yabtaghi bihi ilma, untuk mencari ilmu agama, dengan niat yang disebutkan oleh Imam Ahmad tadi, mengangkat kejahilan pada dirinya. Kemudian selanjutnya dia mampu untuk mengangkat kejahilan pada orang lain untuk dia dakwahkan. Iya. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu ini, maka salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan menuntut ini untuk menempuh jalan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dimohonkan ampunan istighfar oleh makhluk yang berada di atas langit dan makhluk yang berada di muka bumi. Semuanya memberikan ampunan, memohon istighfar agar Allah mengampuni orang yang berilmu. Sampai-sampai makhluk yang berada dalam air berupa seluruh jenis ikan memohon ampunan kepada orang-orang yang mempelajari ilmu agama Allah. Iya. Ketika hadis ini disebutkan dalam Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi, Syekh Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin mengatakan, innal insana alladhi yamunnu Allahu alaihi bil ilmi faqad manna Allahu alaihi bima huwa a'zam minal azwaji wal amwali wal banina wal qusuri wal marakibi wa ghairi dzalik. Kata beliau rahimahullah, seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya, Allah anugerahkan kepada dia berupa anugerah ilmu agama, ilmu syariat, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengkurniakan, menganugerahkan kepada dia dengan sesuatu yang sangat agung, dengan sesuatu yang sangat mulia, yang kemuliaannya, keagungannya lebih mulia daripada nikmat. Beliau menyebutkan beberapa nikmat. Daripada nikmat azwaj, memiliki istri-istri. Ya. Jadi memiliki istri-istri yang banyak. Orang yang punya ilmu itu adalah karunia lebih mulia, lebih agung daripada orang yang sekedar punya istri lebih dari satu. Ya, orang yang jomblo, belajar agama, thalabul ilmi syar'i, mengalahkan orang-orang poligami yang tidak belajar. Ya. Allahu Akbar. Naam. Itu karena niat dia belajar untuk mengangkat dirinya, untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengalahkan orang yang dikurniakan oleh Allah dengan al-banin, dengan anak keturunan. Wal amwal, dengan segala harta benda, emas perak, perniagaan. Wal qusur, dikalahkan pula orang yang diberikan nikmat qusur. Apa itu qusur? Jamak dari qasr, istana. Dia memiliki istana-istana. Ya. Wal marakib, memiliki kendaraan-kendaraan. Bukan satu kendaraan, marakib, kendaraan-kendaraan. Ya, mungkin Nmax, Fortuner, jet pribadi, helikopter pribadi, ya, jet ski pribadi. Dikalahkan semuanya kalau dia diberikan karunia ilmu agama. Wa ghairi dzalik, dan semua nikmat dikalahkan dengan nikmat apa? Nikmat ilmu syar'i. Ini kata Syekh Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin. Nah, dan inilah keutamaan orang-orang yang senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi tentunya dengan kejujuran di dalam niat dia belajar untuk mengangkat kebodohan pada dirinya pertama kali, kemudian pada orang lain, kemudian niat yang lain untuk menjaga syariat
agar dengannya dia bisa belajar dan terjaga syariat ini seterusnya hingga akhir zaman. Ada orang-orang yang terus belajar agama dan agar dia mengenal bagaimana jalan sunnah Rasulullah SAW, sebab tanpa belajar tak akan mungkin dia mengenal mana syariat Rasulullah SAW. Maka ini adalah tujuan kita belajar agama, agar kita dimuliakan dengan karunia yang sangat agung. Iya. Alhamdulillah, pada bulan Syawal ini, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan setelah pandemi. Alhamdulillah, Kabupaten Sidrap diberikan kembali kemudahan, zona hijau, dan banyaknya kajian-kajian, dan telah datang beberapa ustadz dari daerah, dari Makassar mengisi di Kabupaten Sidrap, baik di Rappang, di Pangkajene, dengan ramainya kajian-kajian untuk menandingi ramainya boting-boting yang ada sekarang di bulan Syawal. Walhamdulillah. Tayyib. Kita lanjutkan pelajaran kita, Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di pembahasan Suratul Asr, Surah Al-Asr, surah yang singkat, terdiri dari 3 ayat, namun menjelaskan pentingnya kita untuk memahami, mentadabburi, dan berusaha untuk mengamalkan kandungan dari Suratul Asr ini. Telah kita jelaskan dari 4 sifat dari golongan yang diberikan keberuntungan lepas dari segala kerugian. 4 sifat tersebut, yang pertama adalah beriman, dan keimanan mengharuskan itu seorang itu untuk belajar, menuntut ilmu syariat. Dengan syariat dia akan mengenal perkara-perkara keimanan yang dengannya dia imani, perkara akidah yang dengannya dia berakidah dengannya. Maka dia harus belajar untuk meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian yang kedua, sifat beramal saleh. Dengan dia belajar agar kuat imannya, maka setelah itu dituntut untuk dia beramal di atas ilmu yang telah dia pelajari, untuk membuktikan keimanan yang berada pada dirinya. Dia buktikan dengan amal saleh, dengan segala bentuk apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridai, dari segala penghambaan-penghambaan. Kemudian yang ketiga, tawasau bil haq, yaitu berwasiat, saling berwasiat, saling memberikan nasihat di dalam perkara al-haq, perkara kebenaran. Apa makna al-haq, kebenaran di sini? Bermakna apa? Ajaran agama Islam. Yang dia saling wasiat mewasiatkan, nasihat menasihati dalam perkara agama Islam. 6. Dari apa yang berasal dari Rasulullah SAW, yang merupakan agama yang diridhai satu-satunya untuk umat manusia hingga akhir kiamat. Kemudian yang keempat adalah saling berwasiat dalam perkara kesabaran. 6. Sekarang kesabaran disebutkan perkara yang terakhir setelah keimanan, amal saleh, tawasau bil haq, berwasiat dalam kebenaran, dalam berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, ditutup dengan golongan yang keempat yang lepas dari kerugian adalah orang yang bersabar. Apa faedahnya? Mengapa disebutkan yang terakhir? Perkara kesabaran. Karena seluruh perkara yang disebutkan sebelumnya, dari perkara iman, kemudian beramal saleh, kemudian dia berwasiat, berdakwah dengan kebenaran, dengan ajaran Islam, seluruh perkara ini membutuhkan apa? Kesabaran, yang berada di nomor keempat, sifat yang keempat. Jadi dia sangat ditekankan pada semua perkara yang di depan. Iman, untuk dia beriman dia harus belajar. Belajar tidak akan bisa berhasil tanpa
Kesabaran. Ya. Kesabaranlah kunci keberhasilan orang-orang yang belajar. 6. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Akhi, lan tanala al-ilma illa bi sittatin. Sa'umbi'uka bitafsili an bayanin." Wahai saudaraku, engkau tidak akan memperoleh ilmu agama kecuali dengan 6 hal. Saya akan jelaskan kepadamu dengan rincian apa 6 perkara itu. Kata Imam Syafi'i, dzakaun. Pertama, kecerdasan. Dia harus memiliki kecerdasan di dalam belajar, melatih untuk memahami. Kemudian hirs. Dia harus punya semangat. Semangat yang tinggi untuk mempelajari agama Allah. Semangat untuk memahami agama Allah. Hirs untuk belajar, membaca, memahami, menghafal, menulis. Iya. Kemudian ijtihad. Kesungguhan dalam belajar. Tidak main-main dalam belajar. Tidak bersantai-santai. Kemudian dia kadang belajar melupakan lebih banyak dengan dia tidak mencatat, misalkan dia tidak murojaah, dia tidak hafalkan karena kurang kesungguhan, kurang ijtihadnya. Kemudian keempat, wa bulghatin. Bulghah ini adalah amwal. Dia harus punya harta. Orang yang belajar butuh harta yang dengannya dia membeli kitab, melengkapi fasilitasnya untuk belajar. Orang yang belajar butuh biaya untuk pergi ke majelis ilmu, untuk berangkat ke negeri para ulama, ke luar negeri misalnya. Butuh apa? Butuh bulghah, butuh amwal. Oke, oleh karena itu disebutkan oleh para ulama salaf, man talabal haditha aflas. Barang siapa menuntut ilmu hadis, dia akan bangkrut. Kenapa? Karena dia harus beli buku-buku hadis. Siapa yang pelajari hadis harus beli buku-buku hadis. Harus dia membaca itu buku hadis untuk dia tulis, untuk dia hafalkan, untuk dia salin. Dia harus pergi menempuh perjalanan kepada guru-guru ilmu hadis. Jadi siapa yang belajar hadis harus bangkrut karena harus dia habiskan apanya? Hartanya. Yang menunjukkan harta itu penting dalam belajar. Yang kelima, suhbatu ustad. Suhbatu ustadin. Dia harus bersahabat, bergaul dengan ustadznya, dengan gurunya dengan baik, menjadikannya sebagai sahabat, bertanya kepadanya tatkala dia tidak tahu, menanyakan perihal-perihal agama yang harus dia tanyakan. Kemudian terakhir yang keenam, wa tulu zamanin. Tulu zaman, panjangnya zaman, panjangnya waktu dalam belajar. Dia harus butuh waktu bersabar untuk belajar. Bukan setahun saja, apalagi kurang dari setahun, cuma 6 bulan, atau kurang dari 6 bulan, cuma 1 bulan, baru dikatakan dia sudah bisa keluar sebagai kiai haji atau syekhul Islam. Tidak akan mungkin. Ini belajar butuh apa? Butuh waktu yang lama, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. 6. Dan itu menunjukkan kesabaran mewakili perkara iman yang dengannya kita belajar agama. Kemudian dalam perkara apa lagi? Yang kedua, amal soleh. Ini sangat jelas. Sabar sangat ditekankan bagi siapa saja yang ingin beramal. Dan amalan ini ada 2 bentuk. Amalan dalam bentuk dia menjalankan perintah-perintah Allah, maka ini butuh kesabaran. Dan juga amalan dalam bentuk dia meninggalkan larangan-larangan Allah, ini juga butuh kesabaran. Iya. Maka disebutkan dari pembagian kesabaran, as-sabru ala ta'atillah, bersabar di atas ketaatan, menjalankan perintah Allah, dia bersabar. Anda bisa ke masjid setiap sholat 5 waktu, di saat duhur, terik matahari, di saat asar, di waktu mungkin orang tidur, Anda bisa terbangun. Anda bersabar, mendengarkan jawab seruan azan, Anda ke masjid, langkahkan kaki ke masjid, Anda bersabar. Para wanita bersabar dengan panasnya matahari, dia malah pakai hitam-hitam, menutup dirinya. Itu bersabar di atas apa? Di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan kewajiban bagi mereka untuk menutup auratnya. Iya.
Kemudian bersabar meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena disebutkan dari sifat imam-imam yang menjadi panutan dalam agama adalah tatkala mereka memiliki sifat kesabaran. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah As-Sajdah, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Iya, Allah berfirman, dan kami jadikan mereka sebagai a'immatan, sebagai imam-imam, sebagai panutan-panutan, tauladan di tengah manusia. Yahduna bi amrina, mereka memberikan hidayah, memberikan petunjuk, bimbingan kepada manusia dengan perintah kami, dengan urusan dari agama kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala kapan mereka menjadi imam-imam panutan di tengah manusia? Allah mengatakan, lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Ya. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat kami adalah orang-orang yang yakin dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun. Ini adalah sifat imam-imam kaum muslimin. 6. Dan kesabaran dalam beramal juga ditunjukkan ketika dia bersabar bersama orang-orang yang beramal. Bersabar untuk terus bergaul dengan orang-orang yang beribadah. Bersama teman-teman yang baik agamanya, baik akhlaknya, dia bersabar, bersahabat dengan mereka. Ini tanda kesabaran yang benar. Tatkala dia senantiasa bersama orang-orang yang bersabar dalam beribadah kepada Allah dengan ketaatan, dan dia bersabar bersama orang-orang yang meninggalkan maksiat. Sebagaimana tadi dibacakan imam di rakaat pertama. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatad dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawah wa kana amruhu furuta. Allah firmankan, perintahkan ini kepada siapa? Allah perintahkan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perintahnya? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Wasbir nafsak, sabarkan dirimu wahai Muhammad, sabarkan jiwamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama siapa? Sabarkan dirimu ma'alladzina, bersama orang-orang yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Rabb mereka. Sabarkan dirimu untuk terus membimbing sahabatmu, membimbing murid-muridmu. Sabarkan engkau bersama mereka bermajelis. Sabarkan diri bersama mereka orang-orang yang beribadah. Beribadahnya kapan? Bil ghadati wal asyi, di waktu pagi, di waktu petang. Sabarkan dirimu bersama mereka terus. Ini Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk bersabar dengan orang-orang yang beribadah, untuk istiqamah dengan mereka. Dan tatkala kita bersabar bersama orang istiqamah dan ketaatan, maka kita akan terdorong pula untuk apa? Untuk taat. Kita pasti juga akan terdorong untuk apa? Untuk istiqamah. Ada pasti keinginan untuk saling berlomba dalam kebaikan. Melihat temannya baik, melihat temannya bersemangat, melihat temannya menghafal, melihat temannya mencatat, melihat temannya bersedekah, melihat temannya iktikaf, dan seterusnya. Dia ikut untuk tergiat, untuk apa? Beramal sebagaimana amalan orang-orang yang bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan kemuliaan orang-orang yang bersabar di atas amal ibadah, amal saleh. Dan ini perkara yang kedua. Kemudian bersabar pada perkara yang ketiga, ini adalah juga sangat ditekankan. Apa perkara ketiga? Dalam tawa'asa bil haq, dalam berwasiat, saling mewasiatkan, nasihat menasihati dalam perkara kebenaran, dalam perkara menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menyebarkan agama, ilmu agama dengan dakwah. Ini adalah juga kunci suksesnya ada dengan apa? Kesabaran. Dakwah ilallah, dakwah yang benar di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan pertolongan demi Allah kecuali dakwah itu harus di jalan orang-orang yang bersabar menempuh sifat-sifat para nabi dan para rasul yang bersabar di atas dakwah mereka. Perhatikan bagaimana dakwah para nabi dan para rasul. Mereka berhasil tatkala mereka senantiasa bersabar di atas jalan dakwah ilallah. Oleh karena disebutkan dari kisah Nabi Musa alaihissalam dalam surah Al-A'raf sekitar ayat 128,
Nabi Musa mengatakan, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Musa berkata kepada kaumnya, ista'inu billah, minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendakwakan al-haq, kebenaran. Tatkala mendapatkan kekejaman, kebengisan dari siapa? Fir'aun la'natullah alaihi, penguasa yang terkejam di zamannya. Musa hanya memerintahkan 2 perintah, tak ada perintah yang ketiga. Perintah Musa kepada kaumnya, ista'inu billah, minta tolong kepada Allah. Karena pasti ketika Allah yang dijadikan sebagai tempat bersandar kaum muslimin, dengan dia memohon doa, memohon pertolongan hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, pasti Allah akan menurunkan pertolongan. Iya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Ahmad yang disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nasra ma'as sabr. Innan nasra, sungguh an-nasr, sungguh pertolongan, ma'as sabar, pertolongan akan datang bersama kesabaran. Tanpa kesabaran tidak akan turun pertolongan. Bagaimanapun dakwah dia berjalan, bagaimana panjangnya perjalanan dakwanya, jika tidak bersabar sebagaimana sabarnya para nabi dan para rasul, demi Allah tidak akan datang pertolongan tatkala dia tidak bersabar dalam jalan dakwanya. Ini adalah apa? Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesabaran itu akan mendatangkan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa hanya perintahkan 2 perintah. Pertama, minta tolong kepada Allah, wasbiru, dan bersabarlah. Bersabarlah. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, innal arda lillah, sungguh bumi ini, bumi yang mereka pijak, Mesir yang mereka pijak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yarithuha may yasha min ibadih. Allah akan wariskan bumi tersebut kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya yang beribadah. Sepanjang kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti bumi ini akan Allah wariskan kepada mereka orang-orang yang beribadah. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akibat yang terakhir, kesudahan yang terakhir pasti akan diberikan kepada siapa? Akibat yang baik akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. 6. Sehingga ketika disebutkan ayat ini di ayat 128, setelah Musa merintahkan 2 perkara, hanya meminta pertolongan kepada Allah dan perintah untuk bersabar, maka ternyata betul. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam ayat selanjutnya di Al-A'raf tersebut, ayat selanjutnya di ayat 137. Allah berfirman, wa awrasnal qaumal ladzi kanu yustad'afun masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami wariskan. Jadi Allah sudah wariskan sekarang. Kami wariskan ini. Bumi ini, timur baratnya, kami wariskan, kami berikan kepada siapa? Kami pusakakan kepada yang dahulu mereka tertindas, yaitu hamba-hamba Allah dari kalangan Bani Israel, dari pengikut Nabi Musa yang beriman. Maka kami wariskan kepada mereka. Iya, karena apa? Allah lanjutkan firman-Nya, wa tammat kalimatu rabbika ala bani Israila bima sabaru, dan telah sempurna kalimat ketetapan dari Rabbmu terhadap Bani Israel, telah sempurna pertolongannya. Karena apa? Karena cuma satu sebab. Allah cuma sebutkan satu sebab turunnya pertolongan untuk Bani Israel. Allah mempusakakan, mewariskan bumi untuk mereka, bumi Mesir, timur dan baratnya yang Allah berkahi, karena kesabaran mereka tatkala mendakwakan kebenaran, tatkala melihat kekejaman Fir'aun, mereka bersabar terus untuk memohon kepada Allah pertolongan. Ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang bersabar dalam medan dakwah. Iya. Dan ini sangat ditekankan. Oleh karena itu disebutkan dari sifat orang yang bersabar di akhir zaman, yang mana di akhir zaman kita sangat ketahui zaman yang penuh dengan gelombang fitnah, zaman yang sangat banyak fitnah-fitnah, perpecahan, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Maka orang-orang yang bersabar di atas agamanya adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diperumpamakan dengan kesabaran mereka seperti orang-orang yang memegang bara api. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik
radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah nomor 957. Rasulullah bersabda, "Yati 'alan nas zaman as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamr." Yati 'alan nas, akan datang kepada manusia zaman, masa, waktu yang mana as-sabir fihim, orang bersabar di tengah mereka, orang bersabar di tengah manusia, bersabar ala dinihi, di atas agama mereka, kal qabidi alal jamar. Mereka orang bersabar ini diperumpamakan seperti orang-orang yang pemegang al-jamar, pemegang bara api. Bara api. Iya. Ini permisalan dari Nabi SAW menunjukkan apa? Menunjukkan akan bentuk kesabaran dalam makna dia teguh mendakwakan kebenaran, teguh menampakkan al-haq di tengah manusia. Iya, di tengah gelombang akhir zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat, banyak perpecahan, samarnya kebenaran, banyaknya kelompok, banyaknya partai, banyaknya organisasi, iya, banyaknya dai-dai yang sesat, maka dia bersabar di atas agamanya, maka dia diperumpamakan orang yang teguh sebagaimana teguhnya orang yang memegang bara api. Padahal tatkala dia betul ingin memegang bara api, terkadang dia tidak akan mampu untuk menahannya. Ya, bara api adalah suatu perkara, benda yang panas. Kadang orang tidak mampu untuk bersabar memegangnya, tapi ternyata Nabi permisalkan orang yang bersabar di atas agama di akhir zaman, dia mampu menahan bara api yang panas tersebut. Di tengah panasnya gelombang fitnah, dia mampu bertahan, kuat, kokoh di atasnya. Ini karena apa? Kesabaran. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sifat kesabaran ini. Dan disebutkan dari doa dalam Al-Qur'an untuk kita memohon karunia anugerah kesabaran. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana, wahai Rabb kami, afriq alaina sabra, karuniakan, anugerahkan kepada kami sabara, kesabaran, wa tsabbit aqdamana, dan kokohkanlah, teguhkanlah aqdamana, kaki-kaki kami, teguhkanlah pendirian kami dalam agamamu. Iya, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap kaum orang-orang yang kafir. Dalam ayat yang lainnya doanya, Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kami kesabaran dan wafatkanlah kami sebagai orang-orang yang berislam, berserah diri kepadamu. Maka ini hendaklah kita senantiasa baca agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, mengkaruniakan kepada kita karunia kesabaran di atas agama Allah Subhanahu wa taala. 6. Oleh karena itu ini disebutkan perkara yang terakhir, wa tawassaw bis sabar, sebagai perkara yang dengannya seorang hamba selamat dari segala kerugian, menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu surah ini adalah surah yang menunjukkan keutamaan yang sangat agung, sehingga para ulama menyebutkan beberapa keutamaan-keutamaan dari perkataan-perkataan mereka tentang keagungan suratul Asr ini. Sebagaimana yang dinukil di sini oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad hafizahumullahu ta'ala, beliau menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, "Lau fakkara an-nasu fi hadhihi surah lakafathum." Seandainya manusia, fakkara an-nas, manusia memikirkan, memikirkan apa kandungan dalam surah ini, lakafathum, itu sudah memberikan kecukupan untuk mereka, sudah cukup untuk mereka di dalam berpedoman dengan dia memikirkan, memahami kandungan dari surah Al-Asr ini, bagaimana dia mewujudkan keimanan dalam belajar agama, kemudian dia beramal soleh dengannya, dengan ilmu agama tersebut, membuktikan keimanan dengan amal soleh, kemudian dia dua perkara ini penyempurna pada dirinya.
kemudian dia berdakwah dengan berwasiat, saling menasihat dalam perkara kebenaran dan dalam perkara kesabaran. Jika dia mampu mengamalkan semua, memikirkan kandungannya, sudah cukup. Cukup dari apa? Selamat dari apa? Selamat dari innal insana lafi khusr. Sungguh manusia dalam kerugian. Dia selamat dari kerugian kalau dia apa? Dia amalkan 4 perkara ini. Dia pikirkan bagaimana cara untuk mewujudkannya. 6. Ini dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menunjukkan besarnya makna kandungan surah Al-Asr ini. 6. Dan terdapat kalimat yang mirip dari Imam Syafi'i tentang keagungan suratul Asr. Ini disebutkan dalam tafsir Imam Ibn Katsir, menukil perkataan Imam Syafi'i tatkala menafsirkan surah Al-Asr, kata beliau, "Lau tadabbaran nas hadhihi surata lakafatkum." Seandainya manusia mentadabburi, ya, mentadabburi yang mendalami, mengkaji surah ini, maka dia akan sudah mendapatkan kecukupan di dalam memperoleh keberuntungan. 6. Dalam yang lainnya disebutkan pula dalam kitab Iddatus Sabirin, atau disebutkan dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Lau ma anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafatkum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah, tidak ada hujjah diturunkan kepada makhluknya, seandainya tidak ada hujjah diturunkan kepada makhluknya kecuali surah ini, sudah cukup. Ini berandai Imam Syafi'i, seandainya tidak ada hujjah lain kecuali suratul Asr, itu sudah cukup. Kenapa sudah cukup? Ya cukup amalkan itu. Keimanan, amal soleh, tawasul bil haq, tawasul bis sabar. Sudah selamat dari kerugian. Seandainya tidak ada hujjah yang lain, tidak ada ayat-ayat yang lain, tidak ada wahyu-wahyu yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan sempurna wahyunya, keterangannya, ayat-ayatnya 30 juz untuk apa? Saling menguatkan satu sama lain. Saling melengkapi satu sama lain perkara keimanan, amal soleh, bagaimana wujudnya, bagaimana apa yang diibadahi, diterangkan pada surah-surah lain, apa bentuk ketaatan yang lain, diterangkan dalam surah-surah yang lainnya. Iya, ini menunjukkan keutamaan suratul Asr menurut perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Juga dinukil dari ulama yang lainnya. Sisa 2 ulama yang juga menukil perkataan tentang kemuliaan suratul Asr ini, yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala berkata di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah jilid pertama halaman 58, kata beliau, "Al-kamal ayakuna syakhsu kamilan fi nafsihi mukammilan li ghairihi." Kamal, kesempurnaan seorang hamba itu pada 2 hal. Kesempurnaan seorang muslim dalam beribadah kepada Allah dengan 2 hal. Ayakuna syakhs kamilan fi nafsihi. Pertama, seseorang itu hendaklah sempurna dahulu pada dirinya. Dia menyempurnakan dulu dirinya dengan cara apa? Dengan cara mewujudkan sifat iman dan sifat amalan soleh. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat. 2 perkara yang pertama ini adalah penyempurna diri kita masing-masing. Kemudian mukammilan li ghairihi. Kemudian kesempurnaan selanjutnya seorang hamba tatkala dia mampu pula menyempurnakan selainnya, menyempurnakan orang lain dengan cara apa? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Iya, dengan cara berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat dalam perkara kesabaran. Maka siapa yang telah memiliki 4 sifat ini, 2 yang pertama untuk dirinya, 2 yang tersisa, 3 dan 4 untuk orang lain, maka hadis surah ala ikhtisariha hiya min ajma' suwaril Qur'anil khairi bihadzafirihi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka surah ini dengan singkatnya dan ringkasnya mengumpulkan dari semua surah-surah Al-Quran yang lainnya. Surah ini mengumpulkan semua kebaikan dari segala sisi. Ya, mengumpulkan kebaikan dari segala sisi tatkala apa? Dia mampu menyempurnakan dirinya, kemudian menyempurnakan orang lain, yang semuanya terdapat dalam suratul Asr. Kemudian yang terakhir
dari perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 313. Kata beliau, hadhihi suratu mizanun lil a'mal yazinul mu'minu biha nafsahu fayubayyinu lahu biha ribhuhu min khusranihi. Surah ini adalah mizan. Mizan artinya apa? Timbangan. Surah ini adalah ibaratnya timbangan. Dengannya kita menimbang. Menimbang apa? Menimbang amal, menimbang amalan-amalan hamba. Yazinul mu'min biha nafsahu, di mana seorang mukmin menimbang surah ini pada dirinya. Bagaimana dirinya, kedudukannya dengan surah Al-Asr ini. Dia menimbang dirinya, di manakah keberadaannya terhadap suratul Asr. Itu menjadi patokan timbangan dirinya, yang dengannya akan jelas keberuntungan dia dari kandungan suratul Asr. Tak kalian menimbang dirinya, melihat apakah dia beruntung ataukah merugi, timbang dengan suratul Asr. Di mana kita? Apakah posisi kita sudah menjadi orang-orang disebutkan orang yang beruntung tersebut dari keimanan, amal saleh, tawassul bil haq, tawassul bis sabar, ataukah tidak? Timbang diri kita masing-masing. Di mana kebenaran kita? Sejauh mana kita? Sejauh mana perjuangan kita dalam belajar, beramal, berdakwah dan bersabar? Ya, ini menunjukkan keutamaan kita masing-masing untuk melihat keadaan diri kita, menimbang diri kita dengan apa? Dengan kandungan suratul Asr yang dengannya jelas keberuntungan kita dari kerugian kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka surah yang sangat singkat ini adalah sangat memberikan faedah yang sangat besar kepada kita, yang merupakan sebab-sebab keberuntungan, kebahagiaan seorang muslim di dunia, di alam barzah dan di akhirat kelak. 6. Dan ini adalah akhir dari pembahasan suratul Asr. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya sebagai orang-orang yang mampu mewujudkan sebab-sebab keberuntungan tersebut, sebagai orang-orang yang beriman, beramal saleh, kemudian kita mampu untuk mendakwakan kebenaran ini kepada manusia dengan segala bentuk jalan-jalan dakwah. Apakah dengan harta, apakah dengan tenaga, dengan pikiran, ya, dengan ide-ide, dengan segala bentuk fasilitas-fasilitas teknologi sekarang, dia mampu untuk menyalurkan ilmu agama kepada manusia, untuk berdakwah di tengah manusia, menyebarkan agama dengan fasilitas yang sekarang kita miliki. Ini semua bisa kita tempuh untuk mencari sebab-sebab keberuntungan, untuk menyempurnakan orang lain setelah menyempurnakan diri kita masing-masing. Dan teruslah kita untuk bersabar di atas ilmu ini, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, bersabar bersama orang-orang yang beribadah, menjalankan ketaatan, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, bersabar bersama orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman salafus saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesabaran dan menguatkan keteguhan iman kita, pendirian kita, hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas keislaman, berserah diri kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.